Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Anak-anak pasti rindu banget ya datang ke sekolah untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah yang sehat. Seperti apa ya sekolah yang sehat itu? Yuk simak videonya dan catat bagian terpenting dari materi ini ya. Apa ya sekolah sehat itu? Sebelumnya kita bahas dulu yuk pengertian sekolah. Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima atau memberi pelajaran. Sekolah terdapat dua jenis anak-anak, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, sekarang kita bahas yuk sekolah sehat itu apa? Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi dan berkembang secara maksimal. Pengertian lain menjelaskan bahwa sekolah sehat yaitu sekolah yang bersih, hijau, indah, dan rindang. Tidak hanya itu, siswanya juga sehat, bugar, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja ya syarat menjadi sekolah yang sehat? Yang pertama, sekolah memiliki lapangan atau halaman. Lapangan yang luas memungkinkan anak bergerak secara leluasa. Anak-anak pasti suka kan main di halaman? Yang kedua, sekolah harus memiliki taman yang asri, taman yang tertata rapi, hijau, dan membuat nyaman. Yang ketiga, memiliki sumber air bersih. Air ini digunakan untuk keperluan kebersihan, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Anak-anak harus tahu jarak sumber air dengan sepiteng yaitu 10 meter. Yang keempat, seadanya saluran pembuangan yang lancar. Saluran pembuangan yang tertutup dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, tersedia WC yang bersih. Kamar mandi yang bersih dengan rasio untuk siswa laki-laki 1:40 dan siswa perempuan 1:25. Yang keenam, aman dan tidak bising. Jadi pembelajaran tidak terganggu. Yang ketujuh, sekolah harus memiliki ruang kelas yang nyaman, cukup cahaya, serta pertukaran udara yang baik. Yang kedelapan, sekolah memiliki kantin, petugas kantin yang bersih, rapi, serta menyediakan menu bergizi seimbang. Yang terakhir, memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai. Kita bahas yuk tentang ruang belajar. Ruang belajar yang terawat akan membuat suasana belajar menjadi nyaman, tenang, dan tertib. Kebersihan kelas dapat dilakukan dengan cara membuang sampah di tempat sampah, bukan di kolong meja. Kemudian melaksanakan kebersihan bersama regu piket dan menaati peraturan selama di kelas. Ruang kelas yang sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat ventilasi udara. Yang kedua, terdapat jendela untuk pencahayaan. Yang ketiga, tersedianya tempat sampah dan peralatan kebersihan. Yang keempat, ukuran kelas yang memenuhi standar dan jumlah murid yang tidak terlalu banyak. Yang kelima, tersedianya keset di depan pintu. Setelah ruang belajar, kita bahas yuk halaman sekolah. Banyak sekali loh kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah, seperti upacara, pentas seni, perlombaan, olahraga, bermain, dan kegiatan lainnya. Halaman yang sehat memiliki ciri. Yang pertama, terdapat tempat sampah di setiap sudut halaman. Yang kedua, memiliki taman atau penghijauan, tidak berdebu, memiliki saluran pembuangan air, tidak becek atau menggenang saat hujan turun. Genangan air dapat menyebabkan sarang nyamuk yang membawa bibit penyakit. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan pengerasan dengan memasang konblok agar saat hujan turun, air dapat terserap ke tanah. Anak-anak siapa nih yang suka main air di sekolahan? Air bersih merupakan kebutuhan setiap umat manusia. Sumber air bisa diperoleh dari air tanah atau sumur, air hujan, dan pam. Air bersih di sekolah digunakan untuk berwudu, membersihkan toilet, membersihkan lantai ruangan, dan menyiram tanaman. Jadi anak-anak hemat-hemat air ya kalau di sekolah. Selanjutnya, tersedianya pengelolaan dan pengelompokan sampah. Sekolah yang sehat harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah, misalnya tempat sampah organik dan anorganik. Anak-anak tahu tidak apa itu sampah organik dan anorganik? Yuk kita bahas.
Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan seperti dedaunan, kertas, bekas makanan, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos. Tempat sampah yang digunakan berwarna hijau. Selanjutnya ada sampah anorganik yang berarti sulit terurai seperti sampah plastik, botol mineral, dan sedotan. Sampah ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Anak-anak harus memasukkan sampah ini di tempat sampah yang berwarna kuning. Yang ketiga ada sampah B3, yaitu sampah yang berbahaya dan beracun seperti bahan kimia, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Tempat sampah B3 berwarna merah. Tempat sampah ini membantu menghindari bahaya bagi petugas atau orang lain. Nah, anak-anak jangan buang sampah sembarangan ya. Di sekolah harus tersedia tumbuhan hijau. Salah satu ciri sekolah yang sehat adalah terdapat banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini menghasilkan oksigen dan menciptakan udara yang bersih. Upaya mewujudkan sekolah sehat. Mari kita jaga sekolah kita agar menjadi sekolah yang sehat. Lalu, bagaimana ya caranya? Sekolah yang sehat dapat terwujud jika ada peran serta dari seluruh warga sekolah. Contohnya, membersihkan ruang kelas secara bergiliran melalui piket kelas. Membersihkan sampah di halaman sekolah dengan operasi semut. Membersihkan toilet setelah digunakan. Dan tidak merusak keindahan sekolah dengan mencoret tembok, membuang sampah sembarangan, dan merusak tanaman. Anak-anak, sekolah yang sehat akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Mari kita jaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang sehat. Nah, anak-anak, selalu jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!